Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar sahabat santri semuanya? Semoga sahabat santri yang sedang menonton program ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat santri, kembali lagi dalam program Kalam, Kajian Islam Jumat Malam. Kali ini bersama saya para Islamuddin yang akan menemani sahabat santri hingga acara selesai. Dan pemateri kita kali ini ialah Ustadz Irfandi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Wala. Semoga Ustadz Irfandi dan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat santri, tema kita kali ini ialah hakikat kemerdekaan dalam Islam. Wow, keren sekali bukan? Baiklah sahabat santri, marilah kita simak seksama hakikat kemerdekaan dalam Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Irfandi. Kepada Ustadz Irfandi kami persilahkan. Terima kasih Mas Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 17 Agustus negara kita Indonesia senantiasa memperingati kemerdekaannya. Merdeka dari para penjajah. Kalau saya tanya Mas Bara, menurut Mas Bara makna dari merdeka itu apa? Merdeka ialah suatu kebebasan dari penjajah yang menyerang Indonesia. Masya Allah ya. Jadi itulah kemerdekaan dalam sudut pandang kenegaraan, termasuk negara kita, negara Indonesia. Tentu ya, kita sebagai umat Islam melihat dan memandang kemerdekaan juga perlu dalam sudut pandang Islam. Ya, karena kita orang Islam dan negara kita negara yang dipimpin oleh seorang yang Muslim. Maka apa sih hakikat merdeka yang sebenarnya dalam Islam ini? Sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya memang kita manusia ini ya, harus merdeka ya. Karena Allah ciptakan manusia fitrahnya memang merdeka ya. Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu yang merdeka ya. Karena nggak ada alasan yang tepat dan benar satu manusia menindas atau memperbudak manusia yang lain ya. Secara asal semua manusia punya hak untuk merdeka ya. Maka penindasan dan perbudakan itu adalah hal yang sangat tidak dibenarkan bahkan secara kemanusiaan ya. Maka kita dalam sudut pandang Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita manusia untuk merdeka ya. Apa itu merdeka? Secara bahasa merdeka artinya bebas. Jadi kemerdekaan adalah kebebasan. Walaupun karena kita Islam nggak mungkin sebebas-bebasnya, harus diatur dalam lingkup syariat Islam ya. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka adalah bebas dari penjajah dan penjajahan. Nah, bagaimana dengan syariat Islam? Apa sih itu merdeka? Maka setidaknya kalau kita lihat sejarah bahkan Islam sendiri mengajak umat Islam agar merdeka dari yang pertama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umat muslim harus terbebas dari itu ya. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya untuk membebaskan kaumnya Nabi Ibrahim dari penghambaan kepada berhala-berhala. Dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 78 dikisahkan, falamma janna 'alaihi al-lail wa ra'a kawkaban. Ketika datang malam, Nabi Ibrahim lihat bintang, maka ia mengatakan, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika bintang itu hilang karena datangnya pagi, maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, inilah falamma afala qala la uhibbul afilin. Aku nggak suka yang hilang itu. Artinya
Nabi Ibrahim alaihissalam yakin dan tahu bahwa sifat Tuhan itu harusnya ada. Sedangkan kalau bintang dijadikan Tuhan, bintang nggak selalu ada, nggak selalu terlihat. Ya. Maka kata Nabi Ibrahim, saya nggak suka kayak gini. Ini bukan Tuhan berarti. Ya. Maka di ayat selanjutnya disebutkan falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan bersinar, kata Ibrahim, ini Tuhanku. Falamma afala, ketika bulan juga hilang, lenyap karena datangnya pagi, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau sekiranya Tuhanku tidak memberiku hidayah, maka pasti aku termasuk menjadi orang-orang yang sesat. Ya, karena seperti bulan bintang tadi harusnya selalu ada. Tuhan itu harusnya selalu ada. Sedangkan bulan lenyap ketika datangnya pagi. Ketika datang pagi, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Lihat matahari, bersinar terang, besar. Ya. Katanya ini Tuhanku dan ini lebih besar. Ya. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ini intinya ya. Ketika matahari hilang, terbenam, tenggelam ketika datangnya malam, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, berbuat syirik. Jadi kebebasan yang paling hakiki adalah kita bebas dari perbuatan syirik, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Ya. Kita terbebas dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, diutus untuk menyelamatkan umat manusia dari perbudakan oleh manusia yang namanya Fir'aun itu. Manusia ngaku Tuhan, ya, memperbudak manusia. Dikisahkan dalam Quran, Fir'aun itu membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Ya. Sebuah kesalahan. Ya. Maka Nabi Musa diutus untuk menyelamatkan manusia dari kesalahan tersebut, agar manusia itu merdeka, ya, terbebas dari hal-hal seperti ini. Begitu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah utus sebagai Nabi akhir zaman untuk membebaskan manusia dari berbagai macam kezaliman. Ya. Di Arab dulu ada 3 macam kezaliman yang besar. Ya. Pertama, disorientasi hidup. Manusia banyak menyembah berhala-berhala. Misalkan bisa sampai ribuan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ya. Kemudian kezaliman seperti berzinahan. Ya. Kemudian orang-orang yang kuat dan berkuasa itu yang menguasai harta. Jadi orang-orang lemah dan tertindas, mereka sekarang tidak berhak untuk punya harta. Ya. Perbudakan di mana-mana. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan ini. Dalam ayat disebutkan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menyampaikan la ilaha illa ana fa'budun. Tidak Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka sembahlah aku, fa'budun. Di surat Al-Gharib ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat secara bahasa, lafaz liya'budun, ya'bud itu artinya menjadi hamba atau menjadi budak. Jadi kita hanya boleh memperbudak diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita menjadi budaknya manusia. Kenapa ini disebut merdeka? Jadi justru kita menjadi budaknya Allah itu kita sebenarnya merdeka. Kenapa? Karena yang Allah tawarkan adalah kebebasan nantinya di surga. Bebas mau ngapain aja, dan kenikmatannya apa aja yang kita mau kita bisa dapatkan. Sahabat santai yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tidak jauh berbeda. Kita merdeka itu harus bebas dari penghambaan kepada sesama manusia. Jadi nggak ada manusia dibudak oleh manusia. Bukan berarti memimpin itu nggak boleh. Ya. Memimpin itu boleh, tapi menjadi budak ya tidak boleh.
Dalam beberapa riwayat disebutkan para sahabat yang diutus untuk menyebarkan Islam ditanya oleh orang yang didatangi itu, untuk apa kalian datang ke sini? Siapa yang mengutus kalian dan apa isi utusan itu? Kata sahabat yang diutus untuk menyebarkan Islam, kata mereka, kami Allah utus Subhanahu wa Ta'ala untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju ke penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi betul-betul mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang namanya menghamba kepada manusia. Mungkin sekarang sudah enggak ada budak, tapi harus tetap waspada. Kita ibadah dengan niat mencari hati, pujian dari manusia. Itu sudah termasuk penghambaan kepada manusia. Syirik itu. Riya, sum'ah itu bagian dari kesyirikan. Jadi kita merdeka artinya apa? Ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada campur tangan dan keinginan kepada manusia. Kita infak sedekah ratusan juta, enggak ada embel-embel dan nama kita disebutkan dalam administrasi atau apa yang namanya itu. Semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang terpenting juga, merdeka itu artinya kita bebas dari menuruti hawa nafsu. Jadi kita harus pintar-pintar ya, melihat hawa nafsu ini baik atau buruk. Tentu nafsu itu ada, kita makan butuh nafsu, minum butuh nafsu. Tapi yang mana ini yang harus kita lihat? Sejatinya nafsu itu secara umum, kata Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku walaupun nabi ya, tidak bisa mengatakan saya bebas dari kesalahan. Kenapa? Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Saya manusia punya nafsu, sedangkan nafsu itu la'ammaratun bisu', selalu mengajak kepada kejelekan. Maka ini sangat berbahaya. Jika kita ingin merdeka sejatinya, bebaskan diri kita dari hawa nafsu yang dapat mengantarkan kita kepada kebinasaan. Banyak ayat dan juga hadis yang menceritakan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang binasa adalah mereka yang suka sekali menuruti hawa nafsunya. Karena di riwayat juga disebutkan ya, neraka itu dikelilingi atau dihiasi oleh apa-apa yang sangat senang disenangi oleh manusia. Khamar, perzinahan, pencurian, semua hal-hal yang disenangi oleh manusia. Nafsu senang akan itu. Maka kita harus pandai ya, dan menyangkal nafsu ini agar tidak sampai kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa lihat bahwa sejatinya Islam datang membawa kemerdekaan. Merdeka, karena Islam itu adalah as-salam. Jadi antara makna as-salam adalah istislam, membebaskan diri kita dari segala kezaliman, perbudakan sesama manusia, penghambaan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bebas dari semua itu. Dan itulah makna hakikat yang sebenarnya yang dapat mengantarkan kita kepada kenikmatan surga yang abadi, bebas menikmati apa saja. Percuma kalau tanggal 17 kita memperingati kemerdekaan negara kita, tapi diri kita belum merdeka dari hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan. Pastikan diri kita sudah merdeka dan membebaskan diri kita menuju amal-amal dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang dibawa Islam inilah yang dilihat oleh para leluhur kita ya. Kalau kita lihat sejarah kemerdekaan Islam kita ini banyak dipengaruhi oleh peran santri dan kiai-kiai, karena mereka tahu dan sadar betul bahwa Islam inilah ya, sebagai ajaran yang mengutus umatnya agar senantiasa menebarkan kemerdekaan di mana saja, kemerdekaan untuk umat manusia ya. Karena tahu bahwa salah jika ada manusia menindas manusia. Para santri ya, sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita bisa lihat di teks Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ disebutkan atas berkat rahmat
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan kita ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menginginkan agar umat Islam dan segenap manusia bebas dari segala macam perbudakan. Maka dari itu sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan ya, tidak hanya dihiasi dengan perayaan-perayaan atau lomba-lomba, tapi sejatinya kemerdekaan itu dihiasi dengan ibadah-ibadah yang hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan dihiasi dengan menghapus kezaliman-kezaliman yang ada di sekitar kita. Insya Allah dengan begitu kita bisa memaknai kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Kurang lebih itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Ustaz. Baiklah sahabat santri, kemerdekaan tidak hanya terbebasnya dari penjajahan, tetapi kemerdekaan dalam hakikat Islam ialah terbebas dari perbudakan sesama manusia, terbebasnya dari syirik, dan terbebasnya dari perzinaan. Sekian dari saya dan Ustadz Irfandi. Mohon maaf apabila saya dan Ustadz Irfandi ada salah kata ataupun salah perbuatan, mohon dimaafkan. Karena kesalahan hanya milik manusia, tetapi kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.